proposal atau dalam menulis proposal ya, dalam menulis proposal, terus kemudian dalam menulis TA juga ya, laporan tugas akhir, yang Anda harus lakukan memang harus banyak membaca ya, terus banyak membaca. Ini akan saya coba tampilkan terkait dengan ini ya, salah satu contoh laporan akhir dari mahasiswa saya itu terkait dengan apa namanya, judulnya adalah deteksi ujaran kebencian di Twitter gitu ya, di Twitter yang berbahasa Indonesia terutama ya, dengan menggunakan di sini adalah ekspansi fitur ya, ekspansi fitur dengan global ya. Itu dengan global. Ini kayaknya akan ada ya, saya mau klik tadi nggak bisa ya, sekarang saya coba lihat gini ya. Jadi mungkin mengupas apa yang kemarin kita coba bahas ya. Ini sekarang dia udah menulis terkait dengan laporan TA-nya, agak tersendat ini ya, apa namanya? Jadi pertama-tama kan mungkin kita coba kupas ya terkait judul. Itu kalau kita lihat di sini judul itu kan harus menjelaskan terkait dengan problemnya apa, domainnya apa, dan metodenya apa. Problemnya apa, domainnya mana, terus kemudian metodenya apa. Jadi kalau kita lihat ini adalah problemnya, itu adalah bagaimana Anda mengembangkan sebuah alat deteksi ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ini adalah merupakan apa namanya problemnya. Ini problemnya. Terus kemudian domainnya di mana? Anda mengambil itu di mana? Itu adalah di Twitter Indonesia atau Twitter berbahasa Indonesia. Ini adalah apa namanya problem domainnya. Domain. Terus kemudian metode yang dipakai itu adalah dia mengembangkan nama metode itu adalah fitur ekspansi. Ya. Ini adalah problem domain, sama satu lagi adalah metodenya. Ya. Jadi kalau lengkap ya berarti ini 3 ini. Dan biasanya terus terang kalau kita membuat ini pastinya nanti akan ada hubungan ya terkait dengan abstraknya apa, terus kemudian lari kepada apa namanya kata kuncinya apa. Jadi kalau kita coba lihat, ya pastinya kata kuncinya ya tidak jauh-jauh dari itu ya, ujaran kebencian, kemudian ada global, ekspansi fitur gitu ya, dan sebagainya. Ya. Jadi kita bisa nulis 3 boleh atau sampai 5. Kalau terlalu banyak 5 itu kurang bagus gitu. Terus kemudian kita bisa lihat di sini bahwa di abstrak sendiri itu, kalau Anda nanti menulis ya, berarti ada problem yang apa namanya latar belakang atau sebut saja problem yang Anda harapkan kupas. Di sini disampaikan bahwa Twitter itu adalah salah satu media sosial populer yang dimana biasanya tujuannya untuk menyalurkan opini dan bisa berupa kritik atau saran. Nah, kemudian didefinisikan di sini kritik yang bagaimana yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Disampaikan kritik dapat dikategorikan ujaran kebencian jika kritik tadi tersebut menyerang sesuatu yang ditargetkan. Nah, sisi lain yang dikembangkan lagi adalah terkait dengan ini tadi ya, ekspansi fitur. Kenapa kita perlu ekspansi fitur? Ini sampaikan bahwa Twitter itu sangat terbatas karakternya ya, 280, bahkan sebelumnya pernah 140 gitu. 140 karakter, sekarang dikembangkan menjadi 280 karakter. Nah, seringkali itu orang-orang itu pasti kan menyingkat, menggunakan kata-kata gaul dan sebagainya gitu ya. Pastinya akan sering terjadi namanya ketidakcocokan kosakata. Kosakata dalam Twitter yaitu penyingkatan tulisan. Dan ini itu bisa diatasi dengan apa yang disebut sebagai word embedding, jadi penyematan kata. Penyematan kata itu artinya ya bagaimana kita melihat sinonim dari kata-kata itu. Ya mungkin maksud tujuannya tertentu gitu ya, tapi kita bisa
mencoba untuk membuat apa namanya dengan word embedding itu similarity-nya, sehingga dari situ kita bisa menjelaskan kira-kira isiannya itu, isian tulisan dia itu seperti apa. Di sini dijelaskan lagi penelitian ini memanfaatkan ekspansi fitur untuk mereduksi tadi ketidaksesuaian kata, kosakata, khususnya di ujaran kebencian melalui bahasa Indonesia dengan menggunakan global vector. Ini pengembangan dari Word2Vec. Nah, kalau kita bicara terkait dengan deteksi ujaran kebencian, pastinya kita tidak lepas dari metodenya. Metodenya kita gunakan apa? Klasifikasi atau klasterisasi misalnya. Di sini disampaikan bahwa untuk kasus ini kita menggunakan apa namanya klasifikasi, itu menggunakan tiga algoritma, LR, logistic regression, random forest, kemudian ANN, artificial network, neural network, seperti itu. Nah, dengan sudah dilakukan, akhirnya dimunculkan hasil penelitian. Jadi ada problem, ada metode, ada hasil. Di sini disampaikan hasilnya adalah ekspansi fitur cukup efektif ya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan akurasi sebesar 88,59% pada model random forest, ya, sebanyak melibatkan 5.000 fitur dengan kombinasi TF-IDF dan corpus twist. Di sini saya bisa lihat bahwa kenaikan akurasi ini mencapai 2,37%. Ini dicapai oleh klasifikasi ANN. Jadi ANN juga ya kita cepat cek juga ya kira-kira kenaikannya berapa dan sebagainya. Dicek juga. Ini kenaikan yang tertinggi ya seperti itu. Oke, itu terkait dengan abstrak ya. Pastinya nanti dicoba di bahasa Inggris kan. Dan ini pendahuluan ya, disampaikan ya kira-kira apa yang mendasari. Jadi artinya sebetulnya yang topik di sini pastinya ada banyak yang perlu kita jelaskan. Kenapa domainnya Twitter? Kenapa domainnya Twitter? Kenapa Anda melakukan deteksi ujaran kebencian? Gunanya buat apa sih? Gitu ya. Terus kemudian kenapa Anda menggunakan fitur ekspansi? Itu Anda harus bisa menguraikan di pendahuluan. Jadi artinya begitu membaca pendahuluan ini, langsung saya katakan kepada Anda bahwa oh memang ya Anda itu melakukan ini. Jadi artinya memang bahasanya persuasif ya, bagaimana membuat orang itu menjadi lebih tergerak ya. Jadi menyetujui terkait dengan penelitian yang Anda lakukan. Jadi disampaikan di situ ya ini terkait dengan apa namanya di sini terkait dengan apa nih Twitter sendiri ya Twitter. Kemudian dari 5 negara teratas, Indonesia merupakan salah satu negara yang berinvestasi di media sosial secara umum, terutama Twitter. Kemudian banyak warganet yang menggunakan platform Twitter sebagai salah satu penyaluran opini, dan seterusnya ya, berupa kritik dan saran. Terus kemudian ada undang-undang ITE ya, sempat rame dan sudah banyak orang yang istilahnya kena kasus terkait dengan ini, ujaran kebencian dan sebagainya. Kemudian disampaikan juga word embedding muncul, terus kemudian global vector, kenapa kita menggunakan global vector, terus kemudian terkait dengan kursornya agak terganggu ya sebentar. Terkait dengan itu, apa namanya? Ya, global tadi. Terus kemudian dijelaskan juga terkait dengan apa namanya ya terkait ujaran kebencian tadi dijelaskan lebih lanjut ya, penelitian-penelitian apa saja yang sudah dilakukan, terus kemudian larinya kepada fokus. Jadi dari situ nanti mengarahkan kepada kenapa penelitian itu dilakukan, gitu ya, ya. Seperti itu. Nah, biasanya seperti ini di organisasi tulisan, terus kemudian studi terkait juga. Ini studi terkait itu penelitian-penelitian yang ini wajib ada ya, studi terkait itu wajib ada. Jadi kalau kita lihat memang di sini Anda harus banyak membaca. Jadi kalau Anda ingin membuat proposal, Anda membuat tulisan ilmiah, tugas akhir dan laporan tugas akhir itu harus Anda banyak membaca. Anda lihat langsung disampaikan saja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada yang pakai platform Twitter dan juga Instagram.
Ini metode-metode yang dikembangkan dia, ya, seperti apa. Terus kemudian ya masuk ke ini judul kesimpulan lagi. Jadi setelah kita ini ya sampaikan kepada terkait dengan studi literaturnya, pastinya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi di sini disampaikan studi terkait mengenai algoritma klasifikasi dapat disimpulkan bahwa algoritma ER dan random forest merupakan algoritma yang paling dapat mencapai akurasi terbaik ya, di antara algoritma lainnya di sini sehingga memiliki performa yang baik. Ya, keunggulannya itu telah dibuktikan pada penelitian ini jika dibandingkan metode lain. Tujuan utama dari penelitian ini untuk memanfaatkan ekspansi fitur menggunakan developer dengan klasifikasi menggunakan ANN, random forest, dan logistic regression. Nah, terkait dengan sistem yang dibangun, biasanya kalau Anda memperhatikan ya, standar biasanya standar, ada input, proses, output. Ada input, proses, output. Kalau Anda menggambarkan sistem itu pasti gitu. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Jadi jangan sampai Anda membuat sebuah TA itu tidak ada inputnya. Atau datanya sangat susah untuk didapatkan. Itu penting ya. Terus Anda menganggap gampang, datanya nanti kan bisa pakai Kaggle dan sebagainya gitu. Anda harus cek dulu datanya ada nggak. Gitu. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Terus kemudian dari sisi pembimbingnya mau nggak dengan menggunakan itu. Kalau saya terus terang memang mengembangkan metode crawling, terus kemudian sesudah itu ya mereka dapat data dari situ. Jadi kalau Anda lihat ini diagram alir sistemnya seperti ini ya. Ini yang Anda harus bangun ya. Kenapa bangunnya seperti ini ya kan? Berkaca dengan beberapa yang dilakukan di atas ya, di atas. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya ini kan termasuk dari inputnya ya, inputnya ini, inputnya kan ini, ya inputnya ini. Jadi Anda crawling data, terus kemudian Anda masukkan ke dalam dataset, gitu, dataset. Nah, sudah itu ini harus clear kan, ini harus clear ya. Jadi prosesnya biasanya gitu. Kalau di klasifikasi standarnya gitu. Jadi kalau Anda membangun klasifikasi, pasti langkah-langkahnya seperti ini. Standarnya seperti ini, klasifikasi. Terus prosesnya apa? Prosesnya berarti semua ini, ya, semua yang ada di sini. Prosesnya ini. Ini proses nih, ini proses. Kemudian sampai sini juga proses. Ini proses. Ya, sebetulnya ini proses. Ya, proses. Ini bisa juga nanti head speed proses, nanti muncul outputnya ya, performansi dari alat kita, model yang kita bangun seperti itu. Jadi biasanya ya input, proses, output saja, 3 itu. Cuma untuk prosesnya atau inputnya itu biasanya bermacam-macam. Jadi kita kembangkan banyak. Nah kalau diklasifikasi, ya, kalau kita melakukan klasifikasi itu ada proses yang wajib Anda lakukan, yaitu labeling. Ada labeling ya. Sesudah data itu dapat difixkan ya berapa data, misalkan kita sepakati sebut saja 20.000 gitu. 20 data yang kita gunakan, berarti otomatis habis itu kita lakukan labeling. Nah, dalam proses labeling ini berarti kita harus meminimalisir terkait dengan subjektivitas. Jadi kita melabelkan sesuatu itu harus diminimalisir subjektivitas. Karena mungkin kita benci kepada seseorang sebut saja karena dia berpendapat seperti itu langsung jelek semua. Itu tidak boleh. Makanya ada untuk meminimalisir subjektivitas itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melibatkan ahli yang memang spesifikasinya di situ. Kalau kita labeling terkait dengan sebut saja kepribadian, berarti kita melibatkan orang-orang yang jago terkait psikologi kan gitu ya. Kalau dia misalkan sebut saja topiknya terkait dengan hate speech, kemudian hoax dan sebagainya, kalau kita sudah definisikan dan sebagainya, nah itu nanti bisa ya dengan melibatkan dosen bahasa atau yang lainnya bisa kita manfaatkan. Kita bayar. Kalau orang luar negeri itu sudah dibayar karena proyek kan ya, proyek besar sehingga bisa dibayar itu ya, bisa bayar orang untuk melabelkan. Kalau Anda sebagai mahasiswa kalau misalnya sanggup bayar ya silakan. Tapi kalau enggak ya langkah kedua, jadi melibatkan banyak orang ya, untuk melabelkan satu label untuk menentukan dia itu positif, negatif, misalkan analisis sentimen ya positif, negatif, netral itu harus melibatkan minimal tiga orang.
Karena kenapa ganjil? Ya karena ganjil tadi. Kalau ganjil itu enak. Ya. Kalau ganjil misalkan satu misalkan positif, ya, dua negatif, kemudian yang ketiga misalkan negatif. Berarti kita pilih karena negatif dua lebih banyak berarti ya kita ambil yang negatif. Atau hoak dan non hoak itu juga minimal 3 ya. Kalau dua repot, kalau 2 orang repot ya. Makanya kalau kerja itu kalau bisa tim gitu ya, tim misalkan bikin kayak gini tim. Kalau hoak misalkan 1 hoak, 1 non hoak, udah repot itu. Gimana cara menentukannya kan? Kalau dilibatkan 3 orang, hoak, satu orang menentukan hoak, kemudian yang kedua adalah non hoak, yang ketiga non hoak, berarti otomatis non hoak lebih banyak, jadi 2:1, sehingga labelnya adalah non hoak. Jadi harus kita minimalisir terkait dengan subjektivitas tadi. Setelah itu pasti kita jalankan preprocessing. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya gitu. Preprocessing itu apa sih gunanya? Buat menyiapkan data supaya siap untuk diolah. Menyiapkan data supaya siap untuk diolah. Dan itu pastinya sangat tergantung kepada metode yang kita terapkan. Jadi kalau kita pakai metode yang basisnya kategorik, ya berarti otomatis preprocessing kita harus merubah data tadi menjadi kategorik. Kategorik itu misalkan laki-laki, perempuan, ya. Terus kemudian baik, tidak baik, ya. Atau sangat baik, itu adalah kriteria kategorik. Ya. Kemudian ada juga data yang numerik. Numerik itu misalkan ya, jumlah anak berapa 5, jumlah anak berapa 4. Jadi di data itu ya jumlah anak jumlah ini. Itu numerik. Hanya biasanya Anda harus belajar juga metode-metode, misalnya kayak ini kan ada dilibatkan 3 ya, ada LR, logistic regression, random forest, ANN. Ini kira-kira cocoknya dalam bentuk apa? Kategorik atau bentuknya numerik. Kita sesuaikan. Dengan adanya dengan preprocessing ini, itu bisa membantu kita meminimalisir itu tadi. Tapi di sini juga ada nanti proses-proses yang lain ya, misalkan biasanya standar-standar untuk cleaning data ya. Ada data cleansing gitu ya, atau mungkin pakai stopword ya, stopword removal. Kemudian bisa juga menggunakan apa misalkan preprocessing normalisasi boleh. Terus kemudian ada nanti tokenizing. Kemudian ada banyak ya yang lainnya di sini ya. Kalau di sini kira-kira apa ya yang dipakai apa namanya teman Anda ini ya. Nah, kita coba lihat pelabelan data ya. Dilakukan 4 orang di mana 3 orang bertanggung jawab atas satu kelas yang dihasilkan. Nah, dari 20 Anda bisa bayangin 20.000 data itu sudah cukup berat ya, untuk dilabelkan ya. Nah, preprocessing ini ada data cleansing, ada scaffolding, stopword removal, normalisasi, stemming. Kemudian tokenizing. Jadi data itu dibuat jadi token-token. Ya, karena sistem kita itu tidak bisa komputer itu tidak bisa mengolah teks. Jadi teks itu harus diubah menjadi vektor. Ya. Vektor atau matriks seperti itu. Jadi memang harus harus kita perhatikan bahwa coding. Jadi artinya gini, kalau Anda nanti sudah menjelaskan, jadi topik yang akan kita coba gali di sini itu adalah Anda harus bisa membuatkan diagram sistem yang Anda bangun, Nah, standar-standarnya biasanya ada. Ya. Kalau yang ini itu tambahan, ini proses ini tambahan, ya, ini tambahan, terus ini tambahan, ya sendiri kan. Jadi datanya kita membuat korpus sendiri, terus kemudian kita coba masukkan ke sini. Ya, jadi langkah standarnya biasanya kalau spesifikasi itu kita crawling dataset, labeling, preprocessing, ekstraksi fitur, kemudian kita speed datanya, data training, data test, kemudian data training kita klasifikasikan dengan metode apa, habis itu biasanya muncul model yang terbaik kan, baru kemudian data test masuk, keluarlah performance. Ya, langkah-langkahnya standarnya gitu. Ya. Jadi data masuk, saya ulangi lagi ya, data set, kita crawling, kita labeling, preprocessing, habis itu kita ekstrak fiturnya dengan boolean dan TF-IDF ya. Ini untuk menghasilkan apa? Menghasilkan vektor, ya, matrik atau vektor atau representasi dari teks. Itu sebentar saya coba tulis. Representasi dari teks.
atau ditulis pakai ini ya, teks ya. Gampang ya. Representasi dari teks. Enter aja ya. Dari teks. Kenapa? Karena tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Tulisan-tulisan teks kita itu nggak bisa dibaca. Biasanya menggunakan metode boolean. Boolean itu 1010. Jadi kalau misalkan saya makan nasi gitu ya. Saya makan nasi itu ya misalkan saya tulis ya. Saya makan nasi misalkan. Saya makan nasi. Saya minum susu. Kemudian minum susu hangat. Kemudian saya makan dan minum. Ini ada empat kalimat. Nah, ini harus nggak bisa ya, sistem kita tuh langsung membaca ini semua nggak bisa. Makanya perlu kita coba bikin ini ya. Kira-kira apa? Vektornya apa? Ini bisa anggap sebagai sebut saja adalah apa? Teks 1 gitu ya, teks 1 misalkan. Kemudian ini sebut saja teks 2 gitu. Teks 2. Kemudian ini teks 3 sebut saja ya, T3. Kemudian ini T4 misalkan. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan dari ini ya? Kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan, ini bisa dinaikkan nggak ya? Oh, nggak cukup ya. Jadi sini aja ya. Atau di sini, ini agak luas ya. Oke, apa yang kita dapatkan dari teks 1, 2, 3, 4 ini? Kata-katanya apa saja yang kita bisa dapatkan? Kita bisa tulis ya, bisa tulis. Misalkan apa kira-kira? Pertama apa? Saya ya, saya. Terus ini kita split ya, kita sebut saja di garis gitu. Terus apa? Makan ya, makan. Terus kita split lagi, nasi, nasi. Kita split lagi. Saya udah ada lagi ya, jadi minum sekarang, minum. Kita split lagi. Terus susu, susu nggak ada, susu. Oke, kita lebarkan lagi supaya bisa masuk. Oke, susu masuk ya. So, apa lagi kira-kira? Susu, terus minum sudah ada, susu sudah ada, hangat berarti. Hangat. Terus kemudian saya sudah ada, makan sudah ada, minum sudah ada, dan yang belumnya. Dan, gitu. Jadi artinya yang T ini tuh bisa kita singkat seperti ini. Kita bukan bisa singkat ya namanya. Kita coba apa namanya bikin representasi dia. Dia. Oke. Ini sebentar, saya coba tarik kok susah ya. Oke, tarik ke sana misalkan. Sehingga dari sini kita akan dapatkan misalkan kita enter ya misalkan. Atau sebut saja supaya gampang pakai ini ya. Misalkan kita punya T1, ya, T1. Jadi T1 itu bayangan kita ya, bayangan kita. Bayangan kita T1. T1 itu artinya teks 1. Itu vektornya apa? Vektornya apa? Berarti apa yang kita dapatkan? Kalau kita lihat di sini berarti apa? Saya ada kan 1. Saya ada 1. Terus kemudian makan ada 1 ya. Kemudian nasi ada 1. T1 ya. Saya makan nasi. Ini kan berarti saya ada, makan ada, nasi ada. Yang minum ada nggak? Nggak ada, 0. Kan berarti. Susu ada nggak? 0. Hangat ada nggak? 0. Dan ada nggak? 0. Ya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada labelnya, berarti di sini misalkan, sebut saja ya, ini contoh aja ya. Contoh misalkan nih hoak atau head speed. HI. Ya, ini misalkan untuk contoh T1 itu digambarkan dengan vektor ini. 1, 1, 1, 0. Nah, semakin banyak teksnya ini, semakin banyak ke sana, itu berarti vektornya semakin luas, semakin melebar juga samping sana. Jadi Anda bisa lihat kenapa komputer Anda nge-hang atau seperti apa ya. Itu bisa jadi kalau misalnya Anda masukkan tweetnya itu sebut saja 100.000, 1 juta tweet, kira-kira itu vektornya berapa panjang. Sehingga muncullah ya teknologi HPC gitu ya untuk high performance computing, bagaimana memanfaatkan resource ya untuk mengoptimalkannya. Untuk T2 gimana kira-kira? T2. Kita coba ya, misalkan teks 2. T2.
T2. Ini bayangan ya, kalau di sistemnya nggak muncul, di sistem nggak muncul artinya itu nggak muncul itu artinya tidak ada T1. Jadi adanya vektor ini tadi, ya. Vektor ini tadi. Jadi yang digambarkan sistem kita itu vektor ini aja yang muncul di merah lagi ya. Misalkan yang ini. Jadi yang muncul tuh ini, vektor ini aja yang dibaca oleh komputer kita, ya. Vektor ini saja. Nah, itu namanya representasi teks. Teks dengan fitur ekspansi, dengan boolean. Kalau T2 apa? Saya ada, 1. Makan ada nggak? Nggak ada, 0 kan berarti. Nasi ada nggak? 0, ya kan? Terus minum ada nggak? Minum ada, ya. Saya minum kan? Ada. Susu ada nggak? Ada, 1 kan berarti. Hangat ada nggak? 0, ya kan? Kemudian dan 0. Ini misalkan non-hoak, ya, deteksinya non-hoak. Non-HE. Ya, misalkan contoh aja nih, contoh. Ya. T3 gimana? Nah, T3 ya tinggal dituliskan. Nah, ini sistem Anda sudah pinter kayak gini ya. SMT3 apa? Minum, saya nggak ada, makan nggak ada, jadi 0, makan nggak ada, nasi nggak ada, minum ada, susu ada, terus kemudian hangat, terus kemudian 0. Ya. Jadi T4 gimana? Nah, T4 berarti saya ada 1, kemudian 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya, ini bentuk adalah ekstraksi fitur. Jadi fitur itu harus diekstrak. Diekstraknya gimana? Supaya komputer bisa baca. Caranya gimana? Dengan boolean, ya. Atau BOW namanya. BOW. Back of word. Back of word. Jadi kan ini kata. Jadi dari kata-katanya dipotong-potong. Nah, proses potongnya tadi ada namanya tokenisasi. Tokenisasi itu untuk membuat dia menjadi token-token. Ya. Bisa nggak Pak? Misalkan kita coba saya dipotong dua-dua, boleh juga ya. Saya makan nasi. Ya, saya makan nasi. Satu ini ya, dua frase, dua frase. Itu boleh. Ini kalau yang tunggal-tunggal gini namanya unigram. Unigram kalau kita potong satu-satu ini unigram. Kalau potong dua-dua itu namanya bigram. Ya. Kalau 3 jadinya trigram. Ya. Dan seterusnya. Itu untuk ini apa? Kalau untuk analisis sentimen sangat powerful ya. Kenapa? Karena harusnya kita tuh harus membedakan ya, baik sama baik sekali. Baik sekali atau tidak baik. Ya. Baik, ya misalnya ada 3 kata ya, baik, tidak baik sama baik sekali. Ya. Artinya berarti baik tadi kan masih bisa kedetek dia satu kata. Apa dengan unigram tadi. Kalau tidak baik itu deteksinya di 2 kata. Ya, 2 kata. Jadi kalau baik kita potong, tidak baik dipotong jadi tidak dan baik. Artinya kan satu sisi dia negatif, satu sisi positif. Dan harusnya kalau misalkan bagus sistem kita ya langsung aja kedeteksi, misalkan kalau tidak baik ya tidak baik kan gitu. Apa? Nilainya sentimen negatif misalkan gitu ya. Itu bisa jadi dilebarkan menjadi unigram, bigram atau trigram. Itu bisa seperti itu ya. Itu dengan ekspansi fitur. Apa fitur? Nah, ada juga TF-IDF. TF itu adalah term frekuensi, IDF itu adalah apa ya? Lognya. Jadi ini juga bisa. Nanti biasanya yang muncul tuh bukan satu ini, tapi bobotnya. Jadi saya itu munculnya berapa kali, kemudian dikalikan dengan IDF. Ya, lognya berapa. Jadi muncul yang di TF-IDF ini munculnya bobot-bobot. Ya, kalau yang boolean ini 1, 0, 1, 0. Tapi kalau untuk TF-IDF itu biasanya bobotnya. Dan nilainya beragam pastinya. Nah, pembobotan kata. Jadi kalau kita crawling terkait dengan kata-kata sentimen negatif, itu pastinya banyak tidak itu pasti tinggi nilainya, ya kan? Harus diboboti itu supaya dia tuh benar-benar bisa terdeteksi menjadi negatif gitu ya. Dan yang positif gimana misalkan ya bahagia, senang gitu. Banyak kan kayak gitu ya. Artinya berarti bobot-bobot kata-kata untuk menunjukkan positif itu ya, itu pastinya kata-katanya pastinya seperti itu. Semakin banyak kata-kata itu semakin tinggi nilai bobotnya. Ya, seperti itu. Itu contoh TF-IDF. Nah, ini ada hanya sedikit. Jadi gini, ini pengembangan. Ada fitur ekspansi itu pengembangan. Makanya ini dinamakan kebaruan ya, kebaruan yang dilakukan. Jadi artinya
pembimbingan saya ini menemukan bahwa expansif itu tuh belum pernah digunakan untuk deteksi hoax, deteksi hate speech, makanya dia gunakan, ya seperti itu. Terus kemudian sesudah kita gambarkan, kita jelaskan satu persatu. Ini kalau kita bagian yang sekarang kita bahas itu adalah kita kan akan menjelaskan terkait sistem yang dibangun. Jadi kita harus menggambarkan diagram alirnya dan menjelaskan satu persatu. Crawlingnya nanti pakai apa, terus kemudian datasetnya bentuknya seperti apa, proses labelingnya seperti apa, dijelaskan di bawahnya. Preprocessing, jadi ini dijelaskan di bawah ya, seperti itu. Semoga Anda jelas ya, semoga jelas. Oke, itu prosesnya. Jadi sudah kita gambarkan seperti itu. Jadi ini saya katakan tadi kepada Anda, ini adalah kebaruan yang diusulkan. Jadi bagaimana dia membangun korpus similarity-nya. Ya. Tadi itu untuk meminimalisir ketidaksesuaian atau tidak kecocokan kosakata tadi. Ya. Seperti itu. Terus kemudian sesudah kita gambarkan, kita jelaskan satu persatu. Ya. Crawling data. Nah, ini jelaskan. Crawling datanya berasal dari hasil crawling Twitter berbahasa Indonesia menggunakan aplikasi ini. Terus kemudian kita sudah definisikan kira-kira kata-kata apa saja yang kita crawling untuk deteksi hate speech. Hate speech itu kan ujaran kebencian. Kalau kita ada orang yang mengungkapkan atau menyudutkan seseorang itu menggunakan kata serapah, cuma serapah. Ya. Makanya kita coba ambil data di antara Oktober sampai Juni terkait dengan Omnibus Law, ini bukan Omnibus ya, Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law, kemudian religion, agama, kemudian ada juga kontroversial figur, jadi kata-kata jangan ini ya, bukan berarti saya berkata-kata kotor enggak ya, ini kata-kata yang sering digunakan orang. Saya nggak akan mengucapkan ini, Anda bisa baca sendiri ya. Jadi biasanya kan orang kalau ngomong jorok itu kan biasanya cenderung untuk jelek kan gitu ya. Makanya ya perlu kita selidiki juga. Ya, ada explicit word-nya yang ditentukan salah satu topik berdasarkan kata kasar, salah satu pencirian ujaran kebencian. Nah, di crawling itu sekitar 20.000 ya. Itu jelaskan. Jadi dijelaskan proses crawlingnya dan datasetnya. Datasetnya kita kumpul sekitar ini. Terus kata-kata kuncinya apa? Jadi kita harus jelas. Jumlah 20.601 ini sudah jelas jumlahnya apa, ya seperti itu. Terus kemudian, labeling. Sudah kita dapatkan dataset kan kita labeling. Labeling tadi dikatakan di sini ada dua labelnya, hate speech dan non hate speech. Jadi jelaskan satu persatu sistem yang kita bangun. Jadi ini contoh sekaligus menjelaskan. Jadi kalau sudah kita gambarkan, kita jelaskan satu persatu. Ya. Prosesnya seperti apa. Ya. Di sini dikatakan proses labeling dilakukan oleh 4 orang, di mana 3 orang bertanggung jawab atas satu kelas yang dihasilkan, kemudian kelas ditetapkan mayoritas dari suara 3 tadi, majority vote, ini dijelaskan. Jadi kalau tadi misalkan hate speech-nya 2, 1 non hate speech berarti hate speech, itu seperti itu. Jadi majority itu seperti itu. Jadi jelaskan berdasarkan apa. Misalnya asumsinya dijelaskan ya, ujaran kebencian kan ini, terus kemudian kedua itu dan ketiga mendeteksi tweet tersebut adalah bukan ujaran kebencian, maka kelasnya adalah bukan ujaran kebencian. Nah, tabel ini hasil dari labeling tadi. Jadi ada 2.601 itu menjadi 20.000 ya, itu menjadi gini. Nah, jadi ini cukup imbang. Kalau kita lihat selisihnya 400 tapi nggak terlalu ini. Seperti itu. Habis itu apa? Langkah berikutnya dijelaskan ya. Apa itu? Adalah preprocessing. Tahapnya seperti itu. Jadi menyiapkan data supaya siap diolah. Ya. Ini labeling data. Kadang-kadang orang memasukkan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini sebagai preprocessing juga. Tapi ya banyak orang yang membedakan. Enggak masalah ya. Ya. Nah, preprocessing yang digunakan apa? Ya, data cleansing, scaffolding-nya. Ya, scaffolding itu konversi huruf kapital menjadi huruf kecil. Karena akan dibaca berbeda oleh sistemnya kalau misalkan kita nulisnya itu tidak variasi, misalkan D besar, data D besar sama data D kecil itu dihitung berbeda. Makanya kalau kita lihat di data-data isian-isian gitu biasanya kadang-kadang kita melihat ada sebelum kita melakukan semacam pakai scanner gitu atau kertas yang berscan itu scanner. Itu kadang-kadang macam-macam gitu ya. Jadi misalkan SMA Bandung, SMA 3 Bandung. Ada tulis
SMAN 3 Bandung, SMA Negeri 3 Bandung. Ya. Itu akan berbeda-beda itu dihitungnya. Nah, makanya supaya ini ya kita konversi aja ke huruf kecil misalkan ya, huruf kecil dan kapitalnya kita. Jadi huruf kapital itu berpengaruh juga. Gitu. Makanya kita coba itu. Nah, terus kemudian kasus lagi tadi ya itu tadi ya, misalkan kita coba bikin. Biasanya kalau untuk isian-isian seperti itu kita bikin scroll ke bawah aja. Jadi dia tinggal masukin misalkan data SMA-nya atau nomor SMA-nya itu bisa ada. Biasanya nomor induknya ada, nomor induk sekolah itu ada. Itu bisa langsung dapat sehingga tidak macam-macam tadi. Nah, itu untuk kasus yang besar kecil biasanya dipengaruhi juga, mempengaruhi juga. Kemudian ada juga proses namanya stop word removal. Ini penghapusan dan penyaringan kata yang dianggap tidak memiliki pengaruh penting. Ya, kata-kata yang, dan, ya, kemudian dalam, atau di mana, akan, itu kan tidak terlalu penting. Apapun, untuk, itu kan nggak ada pentingnya. Yang kita ambil yang penting-penting. Makanya biasanya, dan itu bisa dimainkan nih, stop word removal ini ya. Bisa dimasukkan, ya kita bisa masukin korpus juga di situ yang cocok dengan korpus itu ya harus dihapus. Ada juga normalisasi. Normalisasi itu standar kata yang hampir sama maknanya. Kemudian ada tahap stemming, itu bagaimana kita mendapatkan kata dasar. Kata dasar. Ya. Jadi membahagiakan dengan bahagia, itu kan sebetulnya ya mirip ya. Ya kita bisa ambil gitu. Ya, biasanya untuk membuat supaya sebenarnya kata kita juga mengerucut pada satu ini, jadi imbuan itu coba kita hilangkan. Nah, proses menghilangkan imbuan untuk mendapatkan kata dasar itu namanya stemming. Ada tuh banyak sekali yang bisa kita ambil, ya. Ada sastrawi, ada banyak ya yang bisa kita ambil dari sini. Yang bahasa Inggris juga udah banyak sekali, ada SentiWordNet dan sebagainya banyak sekali bisa kita ambil juga stemming. Kemudian ada tokenizing juga dan tokenasi. Tokenasi jadi memecah ya kata menjadi kata, kalimat menjadi kata, kalimat menjadi frase atau simbol yang disebut sebagai token. Nah, di mana token itu menghasilkan dihasilkan akan membantu dalam menguraikan dan melakukan pengolahan data. Ya. Ini contoh yang digunakan ya. Misalkan misalkan ini contoh satu berarti yang data cleaning ya. Itu mengeliminasi noise emoticon tanda baca setelah angka. Ini kan kata-katanya nih, capek gue, sistem online aja terus sampai negeri, mampus, dasar pemerintah dan rakyat gak becus. Ini kan kata-kata, sambil ini ya emoticonnya marah lagi ya. Ya, ini misalkan contohnya dihilangkan, tanda seru sama emoticonnya. Tinggal gini. Ini ada kata-kata ngebantu ya. Ngebantu itu ada juga ya. Tapi nggak dimunculkan ya. Sebenarnya belum lengkap mungkin ya. Ada ngebantu. Terus kemudian yang kedua, ini dicoba untuk case folding ya. Jadi mengkonversi huruf kapital menjadi. Jadi Anda harus jelaskan itu sedetail mungkin ya. Pelan-pelan dijelaskan. Ini contoh saja. Ya, contoh saja. Jadi kalau kita lakukan proses case folding, contohnya apa? Kemudian kita lakukan stop word removal, tadi ya, menghapuskan menyaring kata yang dianggap tidak memiliki pengaruh. Kita lihat nih, gue itu nggak masuk kan? Gue, kemudian aja terus ini nggak masuk, sampai juga nggak masuk, negeri, tapi negeri itu sudah langsung dibetulkan, artinya dinormalisasi. Negeri itu jadi negeri. Oh ada yang tiga ini, ini ada nih, negeri, terus kemudian ngebantu itu jadi membantu, ngebantu itu jadi membantu. Ya seperti jadi kalau GW ini jadi gue. GW jadi gue. Terus kemudian ya itu enggak jadi enggak becus, ini kan juga bahasa gaul kan. Enggak jadinya. Akhirnya dari situ kita coba normalisasi kata-kata yang enggak penting, terus kemudian kita coba lakukan stemming. Jadi yang membantu jadi bantu saja. Membantu jadi bantu. Yang lainnya saya kira sama ya masih ya. Terus kemudian berikutnya baru di tokenizing, dipecah per kata. Per kata boleh, frase boleh. Ya tadi kalau per kata berarti unigram, kalau per frase 2 itu berarti bigram, per frase 3 itu berarti trigram, dan seterusnya. Ini contoh hasil processing. Nah, berikutnya processing apa? Processing adalah apa nih? Ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur. Jadi saya aja terus terang crawling gini itu
jijik lihatnya ya, tapi ya bagaimanapun juga kita harus lakukan ya. Ini kan kata-kata kayak gini kan jijik banget, mengucapkannya itu kan jijik ya. Tapi ya gimana lagi, kita bikin sistemnya ya, kita coba bikin, terus kemudian kita coba lakukan ya. Nah ini contoh-contoh tokenisasi ya, untuk kalau setelah diterapkan, ini yang sebelum dan sesudah. Jadi kalau sebelum ini kan masih ada X80, ada garing, ada XA6, XE2, ya, ada HTTPS, ada T.co, ya. Nah, begitu diperbaiki, ya, diperbaiki atau dihilangkan atau diprocessing jadi seperti ini. Jadi kata-katanya kan jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi lumayan lebih kebaca ya, dibandingkan dengan ini. Ada hashtag, ada apa? Ada tagar juga, gitu. Ini enggak ada. BGT juga ada ya. Jadi ya seperti itu ya. Oke. Terus kata-kata sering apa yang sering muncul gitu. Jadi kita bisa misalkan siapa, misalkan Mas Ahmad Salim Aiman. Kira-kira kita crawling sosial medianya, kita masukkan ke dalam sistem kita, kata-kata apa saja yang sering diucapkan Mas Ahmad ini ya, muncul juga. Dan biasanya kalau untuk font, semakin besar font, semakin besar font kata, itu berarti semakin banyak dia diucapkan. Jadi sebetulnya gampang ya, misalnya ngecek misalkan kira-kira artikel atau detik.com ini cenderung ke partai mana misalkan. Bisa gampang, kita crawling aja. Kita crawling, hasilnya seperti apa, terus kemudian dia sering memberitakan partai mana. Itu bisa dilihat. Atau kita juga bisa ya, kita misalkan kita crawling, Anda di crawling oleh orang, terus kemudian dimasukkan, kemudian untuk melihat Anda itu sering mengucapkan kata-kata apa saja di sosial media. Di tweet Anda sering seperti apa, di Instagram Anda sering mengucapkan apa, di mana misalkan ya, line, WhatsApp, apa Anda lakukan. Makanya harus hati-hati terkait dengan kata-kata di sosial media itu, harus santun, harus baik gitu ya. Jangan cenderung membuli orang gitu ya. Itu nanti akan ketahuan. Kalau misalkan Anda nanti ngelamar kerja, ketahuan Anda sering menggunakan kata-kata sebut saja goblok, ya, terus kemudian tolol, kemudian gila dan sebagainya, babi atau apa gitu ya, lonte dan sebagainya itu. Oh, berarti Mas Ahmad ini kurang bagus dalam segi attitude-nya. Nah, itu bisa nggak diterima. Hati-hati, makanya sering Anda harus lihat ya terkait dengan sosial media itu, dan Anda sebisa mungkin banyak sekali kata yang baik lah Anda tuliskan ya. Bukan berarti kemudian sesudah itu tidak menulis apa-apa, jangan gitu. Tapi ingat ya, di story itu masih bisa kebaca. Story masih bisa. Tapi ada teknik juga sih untuk menghapusnya, tapi ya tetap bisa diambil gitu ya, bisa diambil. Ya sesudah lakukan preprocessing, ekstraksi fitur kan tadi saya katakan. Ekstraksi fitur itu apa? Ini menggunakan BOW ya dengan n-gram. Yang tadi ya misalkan tadi itu misalkan fitur vektornya dengan panjang 6. Mengencode munculnya kata urutan saya, kesal, demit, politik, sial, terkutuk misalkan ya. Maka tweet yang berisi, jadi misalkan ini kita dapatkan dari tweet kita, dari beberapa tweet kita itu ada muncul 6 ya. Saya, kesal, demit, politik, sial, terkutuk. Nah, maka kalau kita punya tweet atau tweet satu tadi, saya kesal sekali, yaitu ditampilkan saya ada satu, kesal ada satu, terus kemudian yang lainnya tidak ada, demit, politik, sial, terkutuk nggak ada, jadi 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Jadi yang saya gambarkan di atas tadi. Kemudian ada juga menggunakan selain pakai boolean, vektor boolean atau n-gram, kita juga bisa menggunakan TF-IDF atau term frekuensi. Jadi jelaskan semua. Jadi kita baru jelasin yang ini, yang sesi ini ya baru menjelaskan terkait ini, boolean dan TF-IDF. Jadi apapun yang kita tulis di bagan, ya ini harus dijelaskan di bawahnya. Ya. Harus dijelaskan di bawahnya, satu persatu. Tekniknya gimana, prosesnya gimana, ya harus detail, tapi tidak terlalu bertele-tele. Yang penting cukup saja, ya. Seperti itu. Misalkan contohnya. Atom frekuensi inverse dokumen frekuensi TF-IDF itu ya lambangnya seperti ini. Jadi bobot dokumen ke I terhadap kata ke J, kemudian TF-IJ itu adalah jumlah kata yang dicari dalam sebuah dokumen,
Jadi menghitung term frekuensinya ya, kira-kira saya itu muncul berapa kali, kesal itu berapa kali, demit itu berapa kali, politik itu berapa kali, sial berapa kali, terkutuk berapa kali, gitu ya. Terus kemudian habis itu dikalikan dengan IDF. IDF itu adalah inverse document frequency. Ya, rumusnya log, ya. log dari banyaknya dokumen dibagi atau banyaknya kata dalam sebuah dokumen dibagi dengan dokumen itu. Jadi kalau dokumennya ada 5, berarti kalau kata itu ada di semua dokumen, berarti N-nya 5 dibagi 5, 1. Log 1 itu 0. Artinya kata-kata yang dipakai di semua dokumen itu tidak mencirikan secara khusus. Jadi dari sini sebetulnya dari term frekuensi IDF ini, itu bisa ditemukan kira-kira kata-kata yang memang mencerminkan head speed itu seperti apa, non head speed itu seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan terkumpul yang head speed itu seperti apa, yang kata-kata yang non head speed itu seperti apa itu muncul. Kemudian baru kita break dulu ya, ekstraksi fitur, baru masuk proses yang di bawahnya, yang tadi itu, membangun korpus, korpus similarity. Ya, nanti kita masukkan ke proses fitur ekspansi, gitu ya, seperti itu. Jadi dijelaskan. Nanti kalau mau nih saya kasih kepada Anda nanti supaya Anda lebih jelas untuk bagian sistemnya ya. Seperti itu ya. Jadi ekstraksi fitur, Ngram tadi sudah jelaskan kebolehan, kemudian TF-IDF, kemudian masuk ke korpus similarity. Nah, di sini disampaikan bahwa korpus similarity menggunakan GloVo. Jelaskan GloVo itu apa. GloVo itu apa? Terus kemudian di sini ada 2 langkah yang ada 3 ya. Kalau di Word2Vec itu ada 2, ada continuous back of word, satu lagi skipgram. Kalau untuk GloVo itu ditambahi dengan Hellinger PCA. Hellinger PCA. Itu ada tambahan lagi sehingga menjadi lebih bagus. Kemudian ada juga yang dikembangkan oleh Google. Google itu juga mengembangkan juga terkait word embedding similarity dengan FastText. FastText itu katanya perbaikan juga dari GloVo. Jadi makin lama makin bagus itu metode untuk word embedding. Jadi ini juga dikatakan secara konsisten itu mengungguli Word2Vec. Nah, tadi yang FastText itu mengungguli atau digunakan Google untuk membuat similaritas. Jadi makanya kalau kita searching di Google gitu ya, kita masukkan kosakata yang kita inginkan, itu kan muncul kata-kata ya. Tapi gitu kan tidak 100% ya. Artinya ada similarity-nya berapa persen gitu terus kemudian dicocokkan kira-kira seperti apa ya. Biasanya pakai similarity juga gitu. Similarity juga masuk di situ. Nah, ini langkah-langkahnya itu apa? Seperti apa GloVo itu? Ya. Algoritmanya ya, algoritmanya seperti apa? Banyak-banyak persamaan juga gini. Tapi kalau untuk GloVo dan semua ya, FastText, Word2Vec, terus kemudian GloVo itu sudah ada sudah ada shortcut-nya, tinggal disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Kita inginkan, kemudian tinggal tinggal manggil lah ya, library-nya, tinggal panggil. Cuma memang konsepnya itu Anda harus bisa jelaskan. Jadi Anda mau misalkan bangunnya pakai library silahkan, tapi inti dari library itu Anda harus pahami. Inti library misalkan Anda menggunakan pemanggilan ya library misalkan untuk membangun korpus ini, korpus GloVo, itu berarti ya Anda harus jelaskan GloVo itu seperti apa prosesnya. Kemudian berikutnya adalah pembangunan korpus similarity. Sudah itu dari sini ada 3 data ya, 3 data. Yang pertama ada data tweet yang tadi kita crawling 20.000 tadi ya. Itu kita bisa buat juga korpusnya. Kemudian ada Indonews itu mengumpulkan dari beberapa media. Ada 6 atau 7 gitu ya Indonews, terus kemudian kita kumpulkan. Twitter ada 20.000 dan Indonews ada sekitar 141.000 ya, news ya. 141.000 news itu satu newsnya satu artikel itu berapa kata? Rata-rata sekitar 152 kata sampai 500 kata. Kata atau kalimat ya? Kata ya, kata. Jadi artinya makin unik ya. Terus kemudian ada kombinasi antara kedua, jadi 2 data ini dicampurkan. Ini contoh ya, contoh kosakata yang mirip, misalkan saya ngambil LGBT. LGBT itu yang dekat dengan dia itu transgender.
kemudian ada juga lesbian, biseksual, gay, kemudian perilaku menyimpang misalnya, simpang, ada kaum anti propaganda rasisme, misalkan gitu ya. Itu yang sering sekali dimiripkan dengan LGBT. Dan ranking-ranking ini berdasarkan nilai Glovo tadi, nilai Glovo. Ya. Jadi kayak contoh misalkan kota ya, kota misalkan Jakarta itu kan sering banget disandingkan dengan Indonesia. Ya. Jakarta, Indonesia. Kalau Bangkok, Thailand kan gitu ya. Jadi artinya jadi kita membuat similarity seperti itu. Jadi kata-kata yang sering sekali didekatkan dengan dia itu apa? Kalau kita bicara dengan LGBT berarti bicara terkait dengan transgender. Transgender ya, salah satunya. Kan LGBT itu kan T-nya kan transgender. L-nya lesbian ya kan. B-nya biseksual, G-nya adalah gay kan gitu ya. Jadi artinya ya pasti tidak jauh-jauh dari itu. Jauh-jauh dari itu. Seperti tadi juga ya, kota atau mungkin sebut saja kalau ayah ibu kalau raja sama apa? Ayah ibu raja ya ratu kan gitu ya. Biasanya kalau ada ayah ibu kan berarti jenis kelamin ya ayah sama ibu, kemudian raja pasti dengan ratu. Itu bisa mendekati seperti itu. Jadi kita coba cari hubungannya seperti itu. Jadi biasanya ada nilai-nilai ininya, nilai-nilai dari globalnya, terus kemudian itu yang terdekat berarti kita ambil seperti itu. Nah, ini jumlah katanya sesudah kita lakukan ya, jumlah kosakata per kata ya. Dari 20.000 itu menghasilkan 19.000. Untuk Indonews yang tadi saya katakan 141 karakter, itu terkumpul jumlah kosakatanya sekitar 2.780. 278.000. Kemudian gabungan dari itu 286.000. Nah, ini masih kecil ya, saya katakan masih kecil. Kenapa? Saya pernah mengolah data Google. Google itu ada 1 miliar. 1 miliar kosakata. 100 ya, 100 miliar. 100 million. 100 juta ya. 100 juta atau berapa? Ada itu ya. Kalau nggak percaya nanti saya coba contohkan lah, kalau misalkan mau ya. Bukan contoh kan, tapi nggak bisa kelihatan ya, nggak bisa kelihatan. Berapa giga gitu ya, berapa giga, ratusan giga gitu, kemudian ya diolah. Saya pernah ngolah dengan data itu tuh untuk munculkan kosakata misalkan kayak tadi ya LGBT sampingnya transgender misalkan itu butuh 1 hari untuk menampilkan satu misalkan LGBT satu muter dia karena 100.000 ya 100.000 data 100 juta muter 1 hari berikutnya muncul transgender gitu running lagi 1 hari lagi muncul lesbian ya tergantung banyaknya kosakata kita yang kita sumber yang kita bisa ambilkan ya. Jadi nanti Anda bisa lihat kalau kita memainkan terkait dengan similarity itu setiap kata-kata yang ada misalkan sebut saja tweet tadi kan ada 19.000 ya. Itu berarti 19.000 itu punya padanan samping. Jadi satu kata ada padanan samping. Kata kedua padanan ke samping dan seterusnya ya. Itu sampai 19.000 kata tadi ya. Jadi Anda bisa lihat korpus yang kita simpan itu kan cukup besar. Nah, kita bisa mainkan tadi rank-ranknya ini ya tergantung kita mau ranknya 100 nggak masalah, rank 100 nggak masalah, ya ranknya 100.000 juga nggak masalah, kita potong di situ. Ini kebetulan kita potong di rank 10 misalkan gitu ya. Ini perlu dijelaskan juga. Ya. Jadi ya sebetulnya kalau kita kenapa sih perlu kita coba jelaskan seperti ini supaya Anda menyadari bahwa kalau kita membuat sesuatu itu ya orang itu akan menghargai bahwa itu sesuatu yang besar. Ya. Jangan sampai kita tidak menjelaskan sama sekali sehingga orang itu meskipun pekerjaan kita besar, tapi kenyataannya kecil gitu. Makanya perlu dijelaskan secara detail satu persatu. Tapi detailnya tadi juga detail yang singkat padat. Contoh-contoh aja ya, seperti itu. Ya, seperti itu contohnya. Ini supaya orang melihat seberapa besar sih apa yang Anda lakukan. Nah, sesudah itu baru lakukan ekspansi. Ya, ini kan korpus-korpusnya dapat nih. Korpusnya dapat, kita lakukan ekspansi. Nah, ekspansinya, nah, ini menggunakan ekspansi itu dengan ini, dengan apa? Dengan Stokot ya, Stokot. Kita coba lakukan, gitu, gambarkan seperti apa sih proses ekspansinya ya. Ini dengan boolean, dengan TF-IDF seperti apa. Ya. Kemudian baru masuk ke sesudah itu kan baru masuk klasifikasi, ya, baru jelasin ANN itu seperti apa. Random forest seperti apa.
Ini ada, oke. Oke ya, seperti itu. Jadi jelaskan untuk klasifikasinya apa, random forest, dijelaskan. Ini proses random forest-nya, classifier random forest, kemudian logistic regression-nya seperti apa, jelasin juga. Baru kemudian evaluasi performa. Ya. Jadi kalau kita lihat semua tadi dijelaskan satu persatu. Ya. Dan ini kuncinya dari mana ya? Dari banyak ini kan apa namanya? Ini kan pakai literatur ya. Jadi ini misalkan ada penelitian 33 gitu ya. Dari kumpulan dari riset terkait tadi kita coba bahasakan di bahasa kita. Ini juga ada 23 dan 5 misalnya. Ini 23 gitu ya misalkan ya. Ya, terus kemudian apa namanya? Ya seperti itu. Jadi metode terkait dengan TF-IDF juga ada rujukannya ya. Ada rujukannya di poin 24 misalnya. Terus kemudian ekstraksi fitur di 33 gitu ya. Itu semua disampaikan semua. Jadi artinya ini memang kita coba jelaskan karena kalau menjelaskan seperti ini biasanya kita mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih terdahulu meneliti terkait dengan ini. Ya. Kita coba mixkan aja, mixkan. Ini ekspansi fitur sampai metode Kasper. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi benar-benar didetailkan satu persatu, dijelaskan gitu ya terkait dengan sistem yang kita bangun. Ya. Dari mulai data crawling tadi kan udah ya, menyelesaikan dataset, kita labeling, kita processing, dan 6 ya langkah, kemudian kita ekstraksi fiturnya, kita bangun korpusnya, kemudian kita coba lakukan ekspansi fiturnya, kita split datanya dari training testing, kemudian menggunakan klasifikasi, dapatlah hash speed prediksi modelnya, kemudian baru kita evaluasi performansinya. Seperti itu. Jadi alur sistem itu harus sampai selesai dari apa? Input, proses, output. Cuma tiga cuma tiga. Inputnya apa, prosesnya bagaimana. Artinya prosesnya kan berarti melibatkan data, melibatkan apa lagi? Melibatkan metodenya seperti itu. Terus kemudian apa yang mungkin Anda highlight di situ ya, kira-kira apa yang Anda lakukan perbaikan di situ. Misalkan kalau untuk kasus saya, misalkan saya lakukan ekspansi fitur misalkan ya, salah satu contoh ini headline-nya ya. Terus kemudian baru muncul ke bawahnya ya, prosesnya, baru kita masuk ke outputnya ya model, tapi kan dari model itu kita bisa koreksi ya terkait dengan performansinya seperti apa. Itu adalah menjelaskan terkait dengan bagan sistemnya seperti itu. Jadi jelaskan seperti ini saya kasih lah kepada Anda ya contoh-contoh ini ya, boleh ya. Satu ini saya kasih kepada Anda, nanti silakan Anda baca-baca ya. Yang baik seperti ini ya. Kalau misalnya Anda ingin yang lain silakan. Metodenya seperti itu. Jadi intinya konsep menjelaskannya ya, itu harus satu persatu dari apa yang kita gambarkan ya, seperti itu.